Oke, selamat pagi semuanya ya. Sambil saya di jalan. Jadi saya pagi hari ini tema yang saya bawakan adalah aku pengusaha, Bapak Ibu. Ya, aku pengusaha. Bapak Ibu di sini siapa yang backgroundnya pengusaha? Pernah jadi pengusaha? Siapa di sini yang pengusaha? Coba saya tanya 85 orang. Siapa yang pengusaha? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa lagi yang pengusaha di sini? Bapak Ibu? 8, 9, 10. Siapa lagi? Jadi cuma 10 doang nih yang pengusaha. Bapak Ibu 11, 12, 3, 12 baru 12 nih yang pengusaha, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, baru 17 orang. 18, 19, 20, 21. Baru sadar ya pertanyaan saya ya Bapak Ibu ya. 22. Bapak Ibu, kalau Anda ada di bisnis atau Bapak Ibu, Anda itu pengusaha Bapak Ibu. Woi, Anda tuh pengusaha Atomi, Bapak Ibu. Anda tuh pebisnis Atomi. Anda tuh distributor Atomi, Bapak Ibu. Ya, kita semua ini distributor Atomi. Kita ini semua pengusaha, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini merasa, oh saya mah bukan pengusaha ya. Saya dulu pernah pengusaha. Bapak Ibu mindsetnya belum pas. Ya, berarti Anda cuma seorang konsumen, Bapak Ibu. Ya, tetapi kan Bapak Ibu menjadi distributor Atomi, berarti Bapak Ibu pengusaha Atomi. Nah, Bapak Ibu, saya dulu pernah jadi pengusaha. Dulu pernah jadi pengusaha online maksudnya. Saya pernah punya bisnis online, bisnis barang baby Bapak Ibu ya. Lalu saya pernah ngobrol sama satu orang supplier saya. Dia cerita, dia itu pernah bangkrut Bapak Ibu. Dia pernah bangkrut, habis itu dia bilang dia bingung banget dia mau mulai usahanya seperti apa. Lalu ternyata waktu dia ke Cina Bapak Ibu, ya dia ke Cina, dia ketemu seorang pengusaha besar, entah bagaimana ngobrol ada chemistry, lalu pengusaha Cina itu bilang sama dia gini, kamu mulai usaha kamu di Indonesia, saya yang supply semua barang. Pokoknya saya ngemodalin kamu lah barangnya. Kamu cukup bikin aja usaha kamu rame gitu loh. Saya yang supply terus produk ke kamu gitu. Menurut Bapak dan Ibu, teman saya itu beruntung banget gak? Beruntung nggak? Sangat Beruntung beruntung. banget gak, teman? Untung. Kenapa dia beruntung? Ya, ada yang modalin, Yang Mbak, ada yang modalin. supply. Bener nggak? Support, Enak ya? support. Karena dia ada yang ngemodalin, benar nggak? Ada yang support kan? Jadi pengusaha Cina itu pokoknya dia setiap kali sudah ada yang jadi dia kirim tuh ya, dan Bapak Ibu tahu supplier apa si pengusaha Cina ini ya dia kirim barang pertama kali masuk 500 juta Bapak Ibu ya. 500 juta jual gitu ya, distribusi Bapak Ibu, dia balikin lagi uangnya ke bayar gitu ya. Dikirim lagi 300 juta. Terus seperti itu Bapak Ibu. Beruntung nggak menurut Bapak Ibu? Beruntung ya. Tapi Sama. ya pengusaha itu cerita sama saya. Ya, tapi Sil, beban juga buat gua gitu katanya. Karena kan itu utang ya dia bilang ya. Barang yang dikirim itu 500 juta walaupun dimodalin tetap aja utang gitu. Tetap aja stok aku harus puterin katanya gitu ya. Dan akhirnya teman saya itu Bapak Ibu tadinya dia punya satu toko kecil, ya akhirnya dia mulai jadi grosir Bapak Ibu. Dia jadi grosir, dia mulai cari reseller-reseller supaya bisa cepat mainin barang ini. Ya supaya barang ini cepat cepat yang main kan tadinya dia satu toko kecil Bapak Ibu tadinya dia cuma sekali ngambil tuh misalnya berapa gitu ya misalnya berapa lusin gitu ya tapi karena dia punya Kepotong, Mbak, videonya, Mbak. sekarang dia bisa supaya dia bisa bayar ke suppliernya itu lebih cepat lagi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu setuju sama saya nggak kalau teman saya itu beruntung? Beruntung ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau Anda jadi teman saya, ada yang Setuju. ngemodalin gitu, Anda mau nggak? Mau Bu Silvi. Mau dong. Ya, kalau Anda jadi teman saya punya usaha kayak gitu, dimodalin gitu mau nggak? Mau. Mau banget. Mau ya. Kenapa Anda mau, Bapak Ibu?
lebih cepat lagi kita muterinnya, kita semangat banget gitu loh, karena tanpa modal ada jadi distributor, gila aja. Tinggal Gila cari aja ya. orangnya aja yang banyak. Bener nggak? Dia tinggal cari orang banyak, dia tinggal bangun jalur distribusi, ya Iya, dia nggak ada modal, bener nggak Bapak Ibu? Kayaknya gitu ya. betul. Tapi Bapak Ibu tahu ya ada kelemahannya juga, yaitu seperti dia bilang, barang yang sudah dikirim dari Cina ke Indonesia itu jadi stok dia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau Anda bilang dia itu beruntung, Bapak Ibu sadar nggak kalau kita lebih beruntung daripada dia Bapak Ibu? Betul. Iya, betul, betul. Sadar. Betul, 1000%, Bu. Bener nggak Bapak Ibu? Kita di Atomi, apa kita nggak dimodalin tuh sama Atomi Bapak Ibu? Kita mau Betul. ngambil barang berapa banyak pun, Atomi supply Bapak Ibu, dan bahkan Atomi memperbolehkan Anda untuk punya cabang di seluruh negara di mana Atomi ada Bapak Ibu, tanpa Anda perlu ngemodalin Bapak Ibu. Semua stoknya dia yang simpan, teman saya masih harus punya gudang loh, karena dia harus simpan barang dia loh. Kalau rusak barangnya itu tanggung jawab dia loh. Kita di Atomi Bapak Ibu, kita dimodalin sama Atomi, barang disuplai sama Atomi, ya. Barangnya ditaruh di gudangnya Atomi. Jadi kalau ada rusak, ada apa, yang rugi Atomi Bapak Ibu. Bapak Ibu emang rugi, kita rugi. Ya, Nggak ada betul. Bapak Ibu. Benar. Kita tuh dimodalin penuh sama Atomi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kita bandingin sama status teman saya itu dia masih harus putar otak strategi untuk dia mulai cari market. Ya dia mulai cari reseller segala gitu ya. Dia harus trainingin sendiri, dia punya reseller Iya, Bapak Ibu ya. tiga target. Trainingin produk mereka supaya mereka bisa jalan di kota-kota yang mereka ini Bapak Ibu. Kita di Atomi Bapak Ibu, kita training aja disiapin sama Atomi. Iya nggak sih? Jadi kalau Bapak Ibu bilang teman saya itu beruntung, kita tuh 1000 kali lebih beruntung daripada teman saya. Setuju nggak Bapak Ibu? Siapa yang baru dapat Setuju. mindsetnya gini? Siapa baru ngehnya sekarang? Iya ya bener ya, aku tuh beruntung banget ya. Aku jadi pengusaha, ada yang ngemodalin. Dan Bapak Ibu tahu nggak, teman saya itu cerita, barang Cina yang disuplai ke dia, Bapak Ibu, itu banyak juga barangnya nggak bagus. Ya akhirnya juga jadi sampah Bapak Ibu, jadi nggak bisa dijual juga gitu ya. Karena kualitasnya memang biasa gitu loh. Ini Bapak Ibu, kita dimodalin barang, yang barang itu kualitas nomor 1, semuanya kualitas nomor 1, bahkan kita dikasih pegang satu produk Hemohim yang kita jadi distributor tunggal. Dan kita nggak perlu ngemodal. Yang kita perlu lakukan cuma kita perlu membangun jalur distribusi Bapak Ibu. Kita cuma mikirin gimana barang ini kita bisa distribusiin, bukan cuma kita jadi toko sendiri, tapi kita jadi partai besar Bapak Ibu, di mana kita punya reseller-reseller tanda kutip, yang mereka akhirnya juga bisa memasarkan produk Atomi ini tanpa modal, dimodalin sama Atomi Bapak Ibu, dan kita nggak usah bagi komisi sama mereka, karena Atomi sendiri yang menghitung. Bapak Ibu, Anda sadar nggak sih, Anda tuh duduk di bisnis terideal di seluruh dunia Bapak Ibu? Sadarkah Anda sekarang? Iya benar. Baru sadar, Bu, baru sadar. Baru nyadar. Baru eling, kata orang tuh, kata Jawa, baru eling gitu, baru ngeh gitu. Iya ya, ya Allah gitu ya, selama ini bingung cari bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda kira punya bisnis gampang Bapak Ibu? Ya saya ini seorang pengusaha beberapa kali Bapak Ibu. Saya punya bisnis online yang saya cerita, itu bisnis rumahan aja. Saya harus punya pegawai 12 Bapak Ibu ya. Saya harus cari barang setiap hari. Barang itu saya harus stok bayar duluan. Lalu setelah itu saya harus foto satu-satu barangnya, saya harus pasarin Bapak Ibu, ya saya harus pegang semuanya, saya harus trainingin semua saya punya sales, saya harus trainingin semua reseller saya Bapak Ibu. Dan tetap aja dong nggak bisa besar, gitu-gitu aja Bapak Ibu, karena waktu saya habis. Ya, lalu kedua saya pernah jadi pengusaha interior, Bapak Ibu tahu ngurus tukang-tukang itu aujubiles pusingnya, tanya tuh Pak Denino. Ya, pusing banget Bapak Ibu, mau besar lagi susah Bapak Ibu. Karena kalau saya mau gede lagi berarti saya taruh modal lagi lebih besar. Ya saya harus keluar, Bapak Ibu tahu nggak? Saya kayak bikin pabrik itu, mes itu Bapak Ibu, saya sewa 1 tahun berapa duit, berapa ratus juta untuk sewa tempatnya saja. Belum saya harus beli alat, sebentar alatnya rusak, gergaji rusak, ini rusak, itu rusak, spraynya rusak Bu, gitu ya. Belum lagi komplainan yang tak pernah berhenti Bapak Ibu. Aduh, pusing. Ya benar-benar saya terpusing-pusing Bapak Ibu. Kelihatannya keren ya. Aduh keren banget sih, orang nggak tahu aja Bapak Ibu ya. Puyengnya nggak seimbang sama penghasilannya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kita pengusaha Atomi Bapak Ibu, kita pebisnis di Atomi, kurang beruntung apa Bapak Ibu?
Semua produk Bapak Ibu bayangin, bahkan kita tidak perlu foto, Bapak Ibu tidak perlu foto karena Atomi sampai mencari model-model yang sudah ada videonya, Bapak Ibu sudah ada produk yang disediakan. Ya, jadi tugas kita di Atomi Bapak Ibu cuma satu, membangun jalur distribusi. Bagaimana perusahaan yang ngemodalin ini, ya kita bisa bikin barangnya itu terdistribusi ke seluruh Indonesia Bapak Ibu. Kita tinggal, Bapak Ibu tinggal, ya apa harapan Anda? Kalau Anda cuma mau puas jadi warung kecil, warung Atomi kecil, silahkan Bapak Ibu. Tapi kalau saya mau jadi distributor besar di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Ya saya jadi distributor besar di seluruh Indonesia, yang saya punya distributor lagi, ya di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Ya itulah adalah goalnya saya di Atomi Bapak Ibu. Ya oleh karena itu, makanya kenapa saya benar-benar punya harapan besar di Atomi. Ya, nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau lain kali saya tanya lagi, siapa pengusaha di sini Bapak Ibu? Siapa yang pengusaha di sini? Saya tanya. Kita semua. Nah, semua. Ya, semua. Kita Ya. semua. Kita semua. Anda semua, kita semua adalah pengusaha di Atomi Bapak Ibu. Saya baru ingat nggak bawa jam. Ya, kita semua adalah pengusaha di Atomi Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu, sebagai seorang pengusaha Bapak Ibu, ganti mindset Anda. Ya, ganti mindset Anda. Mindset seorang pengusaha Bapak Ibu satu. Seorang pengusaha Bapak Ibu berani bayar harga Bapak Ibu. Namanya juga usaha Bapak Ibu. Ya, kita perlu bayar harga. Bayar harga di mana? Waktu. Ya, nggak ada tuh namanya pengusaha duduk-duduk lipat tangan Bapak Ibu dapat duit. Nggak ada. Seorang pengusaha Bapak Ibu, kita harus mengembangkan bisnis kita Bapak Ibu. Kita harus kembangin usaha kita. Kita harus bikin usaha kita semakin lama semakin berkembang. Itu namanya pengusaha Bapak Ibu. Lalu kedua, seorang pengusaha apa Bapak Ibu? Itu harus terus belajar. Ya nggak ada pengusaha yang ibaratnya ya udahlah pokoknya gue cukup-cukup aja lah sekarang. Ya tapi seorang pengusaha harus belajar, harus upgrade terus Bapak Ibu. Seorang pengusaha menghargai pada saat ada pengusaha lain yang sudah lebih berhasil Bapak Ibu, mereka memberitahu rahasia mereka. Seorang pengusaha yang benar Bapak Ibu pasti akan berlomba-lomba kejar. Kata orang kejar ilmu Bapak Ibu. Karena ilmu yang dibagikan oleh pengusaha lain yang sudah lebih berhasil pasti akan menjadi ilmu bagi kita sendiri sebagai seorang pengusaha. Ya, seorang pengusaha Bapak Ibu ya bisa membagi prioritas waktu. Ya, Anda seorang pengusaha, kalau Anda cuma Anda bilang Anda pengusaha tapi mental Anda konsumen Bapak Ibu. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, seorang pengusaha harus bisa ngatur prioritas. Nggak bisa, maaf ya, ini saya nggak bisa ngerjain Atomi segala-segala gitu. Ya, itu kan bisnis kamu sendiri. Itu kan bisnis Bapak Ibu sendiri. Tidak bisa ngatur waktu, ya usaha tidak bisa besar Bapak Ibu. Ya, sedangkan saat ini kita semua berlomba-lomba mematok jalur distribusi ke seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mau punya jalur distribusi sepanjang apa di Indonesia ini? Apakah Bapak Ibu cukup puas dengan 1.000 konsumen? Ya, kalau saya maunya apa? 280 juta penduduk, 80% itu Bapak Ibu di bawah tim Atomi Paper, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Saya pengen banget Bapak Ibu, impian saya Bapak Ibu, ya di Atomi Paper kita terdiri dari pengusaha-pengusaha kaya Bapak Ibu. Karena kita pegang jalur distribusi besar seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu semua, sebagai seorang pengusaha, Bapak Ibu, kita harus belajar untuk punya mindset pebisnis. Karena banyak di antara kita nggak punya mindset pebisnis, Bapak Ibu. Ya, mentalnya masih mental karyawan mungkin. Maaf ya, bukan berarti mental karyawan jelek ya. Mentalnya masih mental karyawan, mentalnya masih mental ibu rumah tangga mungkin. Ya, jadi nggak ada mental pengusaha. Bapak Ibu tanya pengusaha-pengusaha. Pengusaha-pengusaha itu Bapak Ibu mereka berani ambil resiko Bapak Ibu. Di Atomi resiko kita apa sih Bapak Ibu? Resikonya cuma ditolak kok, biasa aja kali, ya nggak? Nah, lalu Bapak Ibu, kalau Anda seorang pengusaha, sekarang saya tanya, 280 juta penduduk Indonesia adalah pangsa pasar Anda. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu mau ngambil porsi berapa persen dari Indonesia ini? Ya, seperti saya tadi bilang, Bapak Ibu mau punya warung atau mau punya gerai Bapak Ibu. Ya, seperti teman saya cerita, dia bilang apa? Sil, gua tuh nggak mau cuma pegang satu. Gua mau pegang seluruh Indonesia. Jadi makanya dia akhirnya punya reseller di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti konsep ini Bapak Ibu, Anda nggak takut lagi bikin janji sama orang. Bikin janji sama orang, bukan, halo Bu, saya ada produk nih, boleh nggak saya ke rumah, saya mau kasih lihat barang-barang saya. Aduh, Bapak Ibu, itu namanya pewarung Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu, kalau Anda mengerti Anda seorang pengusaha, di mana lagi Bapak Ibu, ada sebuah usaha yang nggak pakai modal, yang ada yang ngemodalin Bapak Ibu, ya dan produknya sebagus itu Bapak Ibu.
Bapak Ibu harusnya berani banget untuk ngajak orang berpartner. Ya, sekarang ini Bapak Ibu, saya kalau ketemu orang, saya nelponnya begini, saya bilangnya, halo, sekarang lagi ngerjain apa? Oh, ngerjain ini. Sekarang gue udah nggak di interior lagi loh. Oh ya, sekarang bisnis apa, Sil? Sekarang aku bisnis sendiri. Ya, aku usaha sama teman-temanku di Bandung. Jadi kita itu punya channel distribusi. Kita punya channel pabrik skincare paling besar di Korea. Nah, pabrik skincare ini sekarang dia bikin brand sendiri. Ya, nah dia bikin brand sendiri. Sekarang aku pegang lisensinya di Bandung. Nah, jadi sekarang itu aku sama teman-temanku, ya kita tuh lagi ngembangin di Bandung dan kita mau kembangin di Jakarta. Soalnya ini nggak kepegang sendiri nih, gitu loh. Kamu terbuka nggak sama peluang? Yuk kita bicara yuk. Ya, aku ngomongin konsepnya, aku ngomongin hitungannya seperti apa, siapa tahu kita bisa kerja bareng. Menurut Bapak dan Ibu, banyak nggak orang yang mau ketemu sama saya? Mau. Mau nggak Bapak Ibu? Pak Mau. Rayadi, kalau saya telepon Bapak ngomong begitu, Bapak mau ketemu saya nggak Pak? Walaupun Bapak di Jakarta nih Pak, saya minta Pak Rayadi, saya kepikiran Bapak nih Pak, ini pabrik skincare gede banget nih Pak, saya nggak kepegang nih Pak, saya mau pegang Jakarta, saya kepikiran Bapak boleh nggak dari Jakarta ke Bandung ketemu saya, kita meeting, datang nggak Pak? Datang. Datang teman-teman. Pebisnis, pengusaha pasti datang. Tapi kalau Anda konsumen, kita terbalik. Bu, boleh nggak saya ke rumah Bu? Saya mau nawarin barang Bu. Saya mau cerita ada produk bagus banget, produk Korea. Ya Bapak Ibu, postur Anda kalah Bapak Ibu. Ya saya berani bilang begitu bukan karena penghasilan saya, tapi karena saya ngerti banget saya nih pengusaha Bapak Ibu. Ya saya ngerti banget kalau saya di Atomi, saya memegang sebuah bisnis terbaik Bapak Ibu. Ya jadi Bapak Ibu semuanya ini akan saya terus kumandangkan supaya Anda benar-benar mengerti Bapak Ibu bahwa Anda seorang pengusaha. Ya dan bahwa orang-orang yang nanti kita bikin janji Bapak Ibu adalah orang-orang yang paling beruntung sedunia. Karena Bapak Ibu mereka akan kenal sebuah perusahaan yang mau ngemodalin mereka Bapak Ibu. Perusahaan itu namanya Atomi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu semua dapat message yang saya mau sampaikan pagi hari ini? Ya, Paham? dapat. Dapat ya. Jadi tolong, itu mental, jangan mental nawarin barang Bapak Ibu. Nggak bisa gede Bapak Ibu. Jadilah mental pebisnis. Saya pengusaha Atomi. Saya lagi bangun jalur distribusi seluruh Indonesia. Saya nggak kepegang sendirian. Saya sama beberapa partner lagi cari partner baru lagi. Boleh nggak kita ketemuan, kita ngobrolin? Siapa tahu kita bisa jadi partner. Tapi nggak janji loh ya. Gua sama lu belum tentu cocok. Lu juga sama gue belum tentu cocok. Kita ngobrol dulu. Aduh, cakep Bapak Ibu. Gitu kalau cara bikin janji Bapak Ibu. Ya, paham? Jadi sekali lagi, ayo buka mute mikrofon bilang saya pengusaha Atomi Bapak Ibu. Saya Ya. pengusaha. Atomi. Jadi saya bukan ya, jadi jadi Bapak Ibu Atom. Anda bukan pedagang Atomi Bapak Ibu. Ya. Anda bukan pedagang Atomi Bapak Ibu. Ada sebuah perusahaan mau ngemodalin Anda Bapak Ibu tanpa batas loh. Atomi ngemodalin Anda tanpa batas loh Bapak Ibu. Iya kan? Atomi mengemodalin kita tanpa batas. Kapanpun butuh barang dia kirim Bapak Ibu. Benar nggak sih Bapak Ibu? Coba renungkan dulu habis Zoom ini MB9 ini coba renungin dulu. Iya ya gila ya. Kalau temannya Bu Sylvia aja seberuntung itu, apalagi gua ya, apalagi saya ya. Ada perusahaan yang mau ngemodalin saya. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang nanti Anda bikin janji nih, golongan AD, BD, CD Bapak Ibu, itu adalah orang paling beruntung sedunia. Karena mereka akan kalian perkenalkan dengan sebuah perusahaan Korea terbesar Bapak Ibu yang akan ngemodalin mereka. Yang perlu kita lakukan Bapak Ibu cuma tinggal bangun jalur distribusi Bapak Ibu. Ya kalau nggak mau bangun juga saya nggak tahu lagi deh. Cari dah bisnis di luar sana udah nggak ada lagi yang kayak gini Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu semuanya. Ya semoga Bapak Ibu mendapatkan message pada pagi hari ini. Pokoknya yang nggak ikut hari ini nyesel aja gitu. Ya. Nah besok pagi Bapak Ibu ada HGB Bapak Ibu, HGB kita di Bandung akan berbeda sedikit. Ya besok pagi kita akan HGB-nya seperti biasa sesi pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu kalau nangkep, buat Anda yang nangkep message saya, ya pagi hari ini Bapak Ibu sudah telepon orang. Halo Bu Lani ya, Bu lagi kerjaan apa sekarang? Oh, enggak deh, nggak kerja ibu rumah tangga aja Bu. Sekarang saya lagi bikin usaha baru di Bandung. Kebetulan Bu, kita ini dapat channel pabrik skincare dari Korea. Kira-kira nih kalau kayak gitu Bapak Ibu, ada nggak yang jawabnya gini? Tapi aku masih skincare lain.
Ya emang pusing gitu. Kan aku bukan ngajakin kamu pakai skincare. Aku ngajakin kamu bisnis skincare. Dan Bapak Ibu percaya nggak? Kalau orang sudah mengerti konsep bisnis atomi Bapak Ibu, ya, walaupun mereka pakai skincare lain, kita tinggal bilang apa? Lu mau jadi distributor, tester dulu dong. Kamu beli dong testernya Atomi, kamu beli dong produk Atomi. Kalau enggak, gimana kamu bisa ngomongin? Oh ya bener-bener. Tapi kalau Anda cuma ngajak orang, aku ada skincare bagus nih, dia tinggal jawab, sorry ya, gue masih pakai skincare lagi, kita bingung. Ya udah deh kalau gitu, oke bye. Bener nggak? Tapi kalau kita bilang kita ada channel, ya pabrik skincare di Korea, ya, dan sekarang ini kita lagi bangun jalur distribusi di Jawa Barat, bisa nggak? Aku besok sama teman-temanku, kita lagi mau godok ini, kita mau meeting di Oratio. Kamu bisa datang nggak? Soalnya aku cuma bisa ngajak 2-3 partner. Ya, soalnya teman-temanku juga, mereka juga ngajak partner-partner mereka. Soalnya kita bakal gede banget nih di sini ngembanginnya. Kamu bisa datang nggak? Hari Selasa ini, besok jam 10. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nggak takut lagi bikin janji sama orang karena Anda berpostur. Ya, saya ini pengusaha besar. Ya, bilang saya ini pengusaha besar, Bapak Ibu. Anda tuh pengusaha besar, Bapak Ibu. Ya, tolong angkat tuh kepala no, gini. Ya, saya tuh pengusaha besar. Saya bukan penjual Atomi, Bapak Ibu. Ya, oke, Bapak Ibu semuanya.